Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Traslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya, Brigadir Traslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya, Camar dan juga Yasmin, pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Halim dari arah Cawang ataupun Cililitan yang akan mengarah ke arah Halim dalam keadaan ramai dan lancar, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi pada U-turn di kawasan Halim ini yang akan putar balik mengarah ke Cililitan, Bogor, dan juga MT Haryono. Tentunya kami harapkan Anda tetap berhati-hati dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian memang juga perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini imbas dengan adanya pertemuan kendaraan dari underpass Cawang maupun kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Halim. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar dari exit tol Cikampek mengarah ke Cawang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Bandara Halim Perdana Kusuma sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Namun kami harapkan Anda untuk mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang pada pagi hari ini banyak aktivitas masyarakat ataupun yang akan melintas di kawasan ini. Tentunya kami harapkan Anda untuk berhati-hati, dan beberapa saat lalu anggota kami juga melakukan pengamanan untuk tamu negara dan juga Presiden Republik Indonesia melintas di kawasan ini. Untuk itu kami harapkan Anda bersabar saat anggota kami di lapangan memberhentikan kendaraan iring-iringan yang melintas. Hal ini demi terciptanya kelancaran dan juga sudah diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pasal 134 tentang 7 prioritas kendaraan. Dan untuk kendaraan pemerintahan seperti presiden ini juga termasuk dalam kendaraan prioritas. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu bersabar apabila diberhentikan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data IRSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 193 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 20 orang, korban luka berat 37 orang, dan 225 orang luka ringan. Dari data tersebut 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Tentunya hal ini untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Bagian yang akan beraktivitas, periksa kelaikan kendaraan dan juga pastinya dalam keadaan sehat untuk mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas. Kembali ke rekan saya, Camar dan juga Yasmin di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda dari kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ramai keluhan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu yang membuat para pasien tak memperoleh pengobatan gratis. Ya, kita simak bersama pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti berikut ini. Lagi seseorang memenuhi syarat menjadi PBI atau bukan PBI itu bukan BPJS. Itu adalah Kementerian Sosial. Nah, kita sedang bicarakan dengan Kementerian Sosial dan juga Kemenkes, tetapi intinya mereka yang dinonaktifkan kalau memang memerlukan pelayanan itu masih bisa sebetulnya. Jadi intinya harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama itu termaktub atau menjadi PBI sebelumnya atau bulan sebelumnya. Yang kedua, yang bersangkutan itu setelah diverifikasi memang orang miskin atau
rentan ya miskin. Yang ketiga memang menderita penyakit kronis, contohnya tadi kayak cuci darah ya karena gagal ginjal kronis ya, atau penyakit yang membutuhkan pelayanan emergensi gawat darurat gitu. Tetapi intinya kalau yang dicontohkan tadi cuci darah sedang kita bicarakan, nanti bisa sebulan berikutnya gitu ya diaktifkan, tapi masih tetap mendapatkan pelayanan gitu. Tapi ini masih dalam proses pembicaraan. Seseorang itu katakanlah berhak sebagai PBI atau sudah tidak berhak, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu bukan BPJS. Yang menentukan tadi sudah disebut ya, yaitu Kementerian Sosial. Nah tentu proses ini memerlukan waktu. Nah untuk itu mungkin ya khusus untuk mereka yang nggak pas, artinya tidak memenuhi persyarat ya, tentu menjadi tidak aktif. Nah ini mohon seluruh peserta itu ngecek keaktifannya. Dicek itu gampang sekali dengan HP, katakanlah kita sebutnya Pandawa, WhatsApp, di nomor 08118105 atau BPJS Kesehatan Care Center 165 atau aplikasi mobil JKN atau datang ke kantor BPJS gitu. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera direaktivasi. Wamensos juga meminta rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan status kepesertaan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan layanan kesehatan bagi pasien cuci darah tidak boleh terhambat, terlebih bagi warga yang terdampak bencana. Wamensos memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera direaktivasi dan meminta rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan status kepesertaan. Saat ini Kemensos tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses aktivasi kembali. Jadi kita mau khusus, ya ini saya sampaikan, khusus untuk pasien cuci darah ya, kita akan segera reaktivasi kembali. Kita sedang berkoordinasi dengan Kemenkes, kita sedang berkoordinasi dengan BPJS. Jadi saya minta pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah. Karena nanti ya yang kemarin diblokir itu akan segera direaktivasi kembali ya. Jadi saya sampaikan begitu. Estimasi waktunya Pak kapan? Secepatnya. Jadi kalau mereka sudah masuk ya kan segera akan kita reaktivasi. Dan kita sudah minta kepada BPJS khusus pasien-pasien cuci darah dikasih tanda supaya secepatnya secara nasional bisa kita reaktivasi semua. Wamensos menyebut pihaknya telah meminta BPJS Kesehatan memberikan penanda khusus bagi pasien cuci darah agar proses reaktivasi dapat dilakukan secara cepat dan serentak di seluruh daerah. Agus Jabo juga meminta seluruh rumah sakit agar tetap memberikan layanan kepada pasien cuci darah meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan mereka sempat diblokir. Ia menjelaskan bagi pasien yang sudah datang dan membutuhkan layanan cuci darah, proses reaktivasi BPJS akan dilakukan secepat mungkin agar pelayanan medis tidak tertunda. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan.